Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan melihat sebuah video NU itu milik aulia, habaib dan ulama dari Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi ya teman-teman semuanya. Mari kita lihat videonya. Ahmad Hashim Hashim Muzadi. NU ini milik aulia, milik habaib dan milik ulama. NU sebagai organisasi hanyalah figuranya saja. Fotonya itu sebenarnya adalah aulia, ulama, dan para habaib. Jadi kalau NU berjuang meninggalkan aulia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, meninggalkan habaib, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, berarti Nahdlatul Ulama kehilangan rohnya dan akan menuju ke tempat yang salah. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang saya muliakan, hubungan ahli sunnati wal jamaah dengan para aulia, dengan para habaib bukan hanya hubungan sia-sia, tapi yang paling utama adalah hubungan diniyah. Orang-orang ahli sunnah sering membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada ahli baitnya dan juga kepada zurriyatnya, wa ala alihi wa ashabih, bahwa orang ahli sunnah wal jamaah yang di dalamnya adalah orang Nahdlatul Ulama sering bahkan membiasakan diri dengan hukum mustahab supaya doa-doa menggunakan tawassul, baik tawassul kepada aulia sholihin maupun kepada para habaibinal kiram. Ini ajaran. Oleh karenanya hubungannya dengan para aulia dan habaib bukan hubungan basa-basi, tapi ada kait mengkait dengan thariqah, tata cara pelaksanaan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengerin buat para mukimat. Ini dari Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi ya teman-teman semuanya. Jadi keikhlasan itu tidak tampak dan tidak perlu ditampak-tampakkan, tetapi Allah akan menampakkan hasil dari keikhlasan itu. Dari Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi teman-teman. Luar biasa. Jadi para mukimat ya pasti akan kepanasan melihat video-video daripada ulama-ulama terdahulu yang mencintai para habaib. Aulia min aulia illah, bukannya Roma Irama yang dijadikan wali oleh Imaduddin, bukan ya. Ini para habaib teman-teman semua. Habaib Ba'alawi seperti itu. Next. Apa ini? Penjelasan dari tapi mahasiswa memang ada umroh pestarim gitu ya. Umroh pestarim. Apakah Abang mendengar kemudian karena posisinya di situ toh? Tolong kasih penjelasan. Saya dengar Bang. Jadi gini loh teman-teman, sebenarnya Alhamdulillah, masalah syukron, bawel. Tawaf ke kuburan Hud, ke apa namanya mi'rab atau yang mereka iklan-iklankan di Yaman itu sebenarnya itu ada teguran resmi dari pemerintah Yaman. Ini yang sangat sikol dan juga memang sangat bisa dibuktikan dengan ilmiah. Itu banyak sekali teguran buat mereka. Di antara teguran kadang ada yang kirim dengan surat. Jangan membawa Yaman mengatasnamakan kuburan Nabi Hud atau kuburan di uang. Waduh melek. Pada mereka ya. Ngelek ini. Ini yang kedua teman-teman. Yang kedua teman-teman, yang kita harus pahami, suara saya jelas nggak sih? Jelas. Ya. Udah jelas, aman, lanjut. 10-1. Yang kedua adalah mereka itu kan sekarang mengiklankan kuburan Hud kan sudah dilarang. Sekarang cari yang lain, tempat tawaf yang lain untuk diiklankan, yaitu umroh lewat tarim. Maksudnya ziarah, mereka atasnamakan umroh lewat tarim. Ya, apakah boleh teman-teman kita ke tarim atas dasar umroh? Kemudian ya kalau jalan-jalan ya nggak masalah sih sebenarnya, seharusnya ya kalau jalan-jalan ingin ke pondoknya Habib Umar. Ya, wallahu alam bisawab. Next. Habib dulu itu tidak pernah mencari nafkah, hidupnya nggak glamor. Loh. Ada Habib Saleh Tanggul hidupnya di kampung, nggak glamor. Mereka dulu kalau dapat duit dari orang, bukan dimakan buat dirinya. Karena apa? Setiap ada orang yang kaya mampu bertemu Habib ini, dia meletakkan duitnya. Dia tahu Habib ini apa? Akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beda kalau Habib kamu dikasih, oh ini punya gue nih.
besok beli mobil sampai ada 3, 4 kepahat. Itu jahiliyah itu pedagang agama. Sementara Nabi itu tidak pernah jual ayat untuk cari nafkah. Ini Habib-Habib gadungan sekarang ini. Habib dulu nggak ada hidup glamor, malah ngeluarin duit. Hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana katanya teman-teman. Aduh, ada-ada aja. Emang Habaib harus tinggal di tempat rumah-rumah yang atapnya bocor, Habib Kribo ya. Kemana-mana naik motor ya. Masa pewaris ilmu mau kita biarkan hidup miskin ya? Ada-ada aja Habib Kribo ini. Next. Dalam harlah ke-1 PWI Apa ini? LS di Cirebon kemarin, ada kabar mengembirakan kepada seluruh anggota PWI yang ada di seluruh Indonesia bahwa kita PWI Laskar Sabilillah diundang Presiden Prabowo untuk bertemu, dan ini akan menambah kekuatan kita sebagai penjaga Nusantara. Betulkah seperti itu? Dan hal itu langsung disampaikan oleh Ketua Umum PWI LS Gus Abbas Buntet Cirebon. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Oke, mari kita lihat seperti apa ajakannya. Ini supaya perkembangannya panjenengan tahu semua. Insya Allah sekarang Laskar Sabilillah sudah ditunggu oleh Bapak Presiden. Jadi nanti insya Allah kita adakan deklarasi dukungan kepada Presiden. Dalam harlah ke-1 Betulkah seperti itu? Komennya para buzzer semua teman-teman. Mantap, saya dukung para ulama Habaib. Komen Anda agak lain. Ya, kita lihat saja ke depannya seperti apa ya. Dia sudah merekrut Dudung juga, Jenderal Dudung, Jenderal Baleho yang dulu mengatakan ingin meratakan EPI teman-teman semua ya. Seperti itu. Oke, kita lihat video selanjutnya. Next. Dan di sini ada satu video yang dimana ada salah satu syekh yang menganggap tindakan dari salah satu habib yang dianggap wali kutub, yang katanya hafal ratusan ribu hadis dan lain sebagainya, digadang-gadang ketika di Indonesia orang-orang histeri. Ya, histeria ketika dia datang ke Indonesia. Tapi ketika di Mekah nggak ada yang histeria, nggak ada. Semua orang lewat saja. Dia jalan, dia diem, orang tidak ada yang memperdulikan, teman-teman. Ketika datang ke Indonesia heboh, teman. Ya, saya berbicara tegas seperti ini agar kalian mikir. Allah, Bang Pras, kalau antum memang nggak suka dengan seseorang, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kebencian kita itu membuat kita menjadi orang yang bodoh ya. Gini, sepoin ini pun antum bahas. Habib Umar pergi ke Mekah, kemudian sepi, nggak ada orang mengelilinginya. Di Indonesia ramai. Lah, kan kedatangannya beda, Bang. Habib Umar datang ke Indonesia ini, beliau sebagai tamu, otomatis beliau disambut habis-habisan. Sedangkan di Mekah sana, ya Anda tahu lah, antum juga paham, banyak banget tuh ulama-ulama besar. Kalau di Mekah biasa-biasa aja, gak usah jauh-jauh ke Habib Umar, Bang ya. Aneh kalau di Indonesia nih ya, ngisi kajian tuh banyak jemaah ini, ada ratusan. Tapi kalau ada di Masjidil Haram, siapa lah Gus Syarif Hudani, gak ada artinya, itu biasa. Jadi Habib Umar pun di sana tentu beliau tidak boleh membuat keramaian. Dan Anda tahu juga bagaimana tentara-tentara yang ada di sana tidak suka ada orang yang membawa keramaian dan keriuhan. Jadi kalau sesimpel ini antum permasalahkan, ya Masya Allah, ini murni karena kebencian. Ya, gak bisa ngomong apapun. Yang namanya Heri Pras ini ya kebenciannya kepada para habaib ya sama. Harusnya Heri Pras ini gabung bersama PWI, Abbas Buntet, Imaduddin, dan Fuad Pleret ya. Bersatu di dalam hal tersebut, kemudian bikin konten ya menyerang para habaib Ba'alawi. Harusnya seperti itu ya, walaupun kontennya Heri Pras ini selalu membenci ataupun membatalkan nasab para habaib Ba'alawi dan juga nantang-nantang para habaib ya. Kemarin dia nantang Habib Bahar bin Smith ngajak duel adu silat ya katanya. Ada aja Heri Pras ini teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum.